Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Hari ini mau mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya yang berjudul Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Kain Celup Jumputan. Pada pengabdian ini, saya berdua bersama dengan Ibu Arni. Perkenalkan, nama saya Yeni Widowati dari Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan Bu Arni, Dr. Arni Surwanti dari Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dampak COVID yang berkepanjangan melanda seluruh dunia mempunyai pengaruh besar di berbagai bidang. Oleh karena itu, masyarakat harus kreatif menangkap potensi yang ada. Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta, yang ditetapkan sebagai kampung wisata kain jumputan menjadi salah satu alternatif pengembangan. Aisyah Ranting Tahunan, kebanyakan anggotanya ibu rumah tangga, menjadi sasaran pengembangan ekonomi warga melalui pelatihan pembuatan kain jumputan. Setiap pembuatan batik celup jumputan akan menimbulkan limbah zat pewarna dan zat kimianya. Karena kampung Tahunan itu padat penduduk, maka harus dipikirkan pembuangan limbahnya agar tidak membuang ke selokan atau sungai dan sehingga mencemari lingkungan. Rumusan masalah yang diajukan, bagaimana strategi pencegahan pencemaran lingkungan dalam pembuangan limbah pembuatan kain celup jumputan, metode pelaksanaan, pada tahap persiapan, dilakukan penentuan topik dan lokasi berdasarkan observasi yang sudah dilakukan. Kemudian melakukan komunikasi dengan Ketua Ranting Aisyah Tahunan, Ibu Wahyuni, untuk mendiskusikan topik pengabdian dan merencanakan tanggalnya. Nah, ditentukanlah pada tanggal 3 April, tahap pertama, dilakukan pencemaran lingkungan, dilakukan penyuluhan terkait pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pembuatan batik celup jumputan yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, pada kesempatan ini dilakukan juga penyuluhan mengenai kewirausahaan, nanti akan kita tampilkan pada bagian yang berbeda. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian kain putih kepada peserta untuk kemudian dibuat pola. Nah, pada pelaksanaan tahap kedua disetujui tanggal 17 April, maka kemudian pola yang sudah dibuat tadi dilakukan pencelupan. Dalam pencelupan inilah kemudian dibuat strategi bagaimana supaya tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, strategi itu diantaranya dengan pengukuran satu kain dengan zat pewarna dan dicampur air itu dalam ukuran tertentu sehingga tidak bisa tidak menyisakan campuran tadi akan habis dalam satu kain tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Dalam Undang-Undang Nomor 32 2009, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan terdiri dari beberapa macam, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran darat atau tanah. Nah, dalam kegiatan ini akan berdampak, bisa jadi mengakibatkan pencemaran air dan atau pencemaran tanah.
karena tahunan letaknya di daerah pemukiman jauh dari sungai. Dari pembuatan kain batik jemputan tadi akan mengeluarkan limbah yang mengakibatkan pencemaran. Limbah produksi batik tadi mencemari tanah dan air. Nah, inilah maka saya melakukan penyuluhan tentang pencemaran air tadi, kemudian ini Bu Arni melakukan penyuluhan tentang kewirausahaannya. Nah, namun tidak dibahas di sini. Bagaimana strategi penanganan limbah industri batik yang dibuat? Dalam menentukan strategi penanganan limbah industri batik dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu langkah preventif, represif, dan keberlanjutan. Langkah preventif dilakukan dengan cara sosialisasi dan mengiring edukasi batik ramah lingkungan dengan menggunakan zat pewarna alam yang ramah lingkungan. Nah, jadi ini sebelum dilakukannya pencelupan, jadi sebelum produksi. Nah, jadi sosialisasi dulu dan bagaimana zat pewarna yang baik untuk dilakukan. Kemudian langkah represif dilakukan ketika limbah sudah ada, yaitu dengan melakukan pengelolaan limbah melalui instalasi pengolahan air limbah, baik komunal maupun skala besar. Nah, pada langkah ketiga, yaitu langkah keberlanjutan, ini setelah adanya limbah, yaitu dengan tindakan langkah keberlanjutan di mana langkah ini memberikan kesadaran kepada masyarakat. Strategi lain yang memang cocok untuk industri rumahan yang dalam jumlah sedikit dan cocok juga untuk lingkungan yang padat penduduk, dan ini dilakukan latihan pada saat pembuatan pencelupan batik, pelatihan, maka dengan cara mencelupkan kain yang sudah dipola itu tadi ke dalam air yang sudah diberi zat pewarna dengan ukuran tertentu. Nah, dalam mencelupkan ini jadi ini di ember ini ada ukuran-ukuran tertentu yang sudah dibagikan. Nah, kemudian diaduk, setelah diaduk ini dengan air sejumlah tertentu, setelah diaduk ini kainnya dicelup-celupkan. Nah, ini harus sampai habis. Ini sangat cocok untuk industri rumahan. Nah, strategi ini paling tidak dapat mengurangi pembuangan limbah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pencelupan batik tersebut. Memang sangat cocok untuk industri-industri kecil atau industri rumahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.